Hai, aku Ania Salsakhairunisa dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis. Di video ini aku akan menjelaskan tentang macam-macam terms dan contohnya. Dan juga aku akan menjelaskan tentang sesat pikir dan juga contohnya. Yang pertama, aku akan menjelaskan tentang macam-macam terms dan contohnya. Macam-macam terms yang pertama yaitu term berdasarkan konotasi. Pengertiannya yaitu konotasi adalah isi atau makna yang terkandung dalam sebuah term, yaitu sifat atau kualitas yang melekat pada objek yang ditunjuk term tersebut. Di dalam term berdasarkan konotasi ini juga ada macam-macamnya, yaitu terms konkret, menunjukkan pada objek yang nyata dan dapat dirasakan oleh panca indera. Contohnya, meja, bendanya nyata yang bisa dilihat dan disentuh. Yang kedua, manusia, makhluk hidup yang nyata. Macam kedua dari term berdasarkan konotasi yaitu term abstrak, menunjukkan pada konsep, sifat, atau ide yang tidak bisa dirasakan secara fisik, hanya dapat dipahami secara mental. Contohnya, keberanian, sifat mental. Contoh kedua, keadilan, yaitu sikap moral. Macam term berdasarkan konotasi yang ketiga yaitu term kosong atau nihil, menunjukkan pada sesuatu yang tidak nyata atau fiktif. Contohnya, peri dan jin. Selanjutnya kita ke terms yang kedua, yaitu term berdasarkan denotasi. Pengertiannya yaitu lingkup atau jumlah objek yang ditunjukkan oleh sebuah term. Jadi, term berdasarkan denotasi dibedakan berdasarkan seberapa luas objek yang dirujuk. Di dalam term berdasarkan denotasi juga ada beberapa macam, yaitu terms universal. Terms universal menunjukkan pada seluruh anggota kelompok atau kelas tanpa pengecualian. Contohnya, manusia, seluruh manusia di dunia. Hewan, semua hewan. Yang kedua, term partikular. Term partikular menunjukkan pada sebagian anggota kelompok. Contoh, beberapa mahasiswa dan sebagian kucing. Yang ketiga yaitu term singular, menunjukkan kepada suatu individu atau objek tertentu. Contohnya, Sinta, nama seseorang, dan meja di ruang tamu. Selanjutnya, di term yang ketiga yaitu term berdasarkan predikmen. Term berdasarkan predikmen ini berkategori atau berkelas besar yang mengelompokkan term berdasarkan sifat atau jenis dalam realitas. Ini berasal dari konsep Aristoteles tentang kategori. Di dalam term berdasarkan predikmen juga ada beberapa macam, yaitu term substansi. Term substansi menunjukkan pada benda atau suatu yang berdiri sendiri. Contohnya, manusia, meja, kursi. Yang kedua, terms kuantitas menunjukkan pada jumlah atau ukuran. Contohnya, banyak, sedikit. Yang ketiga, terms kualitas, yaitu menunjukkan pada sifat atau keadaan. Contohnya, baik, buruk. Term yang keempat yaitu relasi, menunjukkan pada hubungan antara suatu dengan yang lainnya, lebih besar dari atau saudara dari. Contoh penggunaan term dalam kalimat. Term konkret, meja ini terbuat dari kayu. Term abstrak, keberanian adalah sifat yang mulia. Term universal, manusia harus menjaga lingkungan. Term partikular, beberapa mahasiswa mengikuti seminar. Term substansi, manusia adalah makhluk sosial. Term kuantitas, banyak orang yang menghindari acara itu. Term kualitas, dia memiliki sifat baik. Term relasi, Adi adalah saudara dari Budi. Demikian penjelasan tentang macam-macam terms dan contohnya. Selanjutnya, aku akan menjelaskan tentang sesat pikir dan juga contohnya. Yang pertama, aku akan menjelaskan pengertian dari sesat pikir. Sesat pikir adalah kesalahan dalam penalaran yang membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak logis. Di dalam sesat pikir juga ada beberapa jenis.
Yang pertama, circular reasoning atau penalaran yang melingkar, yaitu argumen yang berputar-putar tanpa bukti. Contohnya, Tuhan ada karena tertulis di kitab, dan kitab itu benar ada karena ada Tuhan. Yang kedua, appeal to authority atau banding otoritas, yaitu menganggap argumen benar hanya karena dikatakan oleh orang yang dianggap berkuasa. Contohnya, kakak ipar bilang bawakan opor ayam ke ibu mertua, jadi harus dilakukan. Yang ketiga, false dilemma atau dilema palsu, yang menyajikan pilihan seolah hanya ada dua pilihan padahal ada opsi lain. Contohnya, setuju rencana Fadil atau proyek gagal, tidak ada pilihan lain. Contoh sesat pikir yang keempat, yaitu strawman, yang artinya menyederhanakan atau memutarbalikkan argumen lawan untuk mudah diserang. Sesat pikir yang kelima, yaitu ad hominem, yang artinya menyerang karakter lawan bukan argumennya. Jadi yang dibantah itu kelemahan lawan bukan argumennya gitu. Sesat pikir yang keenam yaitu generalization atau generalisasi yang tidak valid, yang artinya menyimpulkan sesuatu secara umum dan bukti yang sedikit. Contohnya, menyamakan semua guru dengan cara tidak adil hanya karena memiliki satu guru yang tidak adil. Demikian penjelasan dan contoh tentang sesat pikir atau logical fallacy. Berikutnya adalah membahas tentang cara menghindari sesat pikir. Cara menghindari sesat pikir yaitu bisa dengan mempelajari jenis-jenis sesat pikir tadi agar bisa menghindari jenis-jenis tersebut ketika sedang berargumen. Bisa juga dengan menghindari dengan cara mengevaluasi argumen dengan mengedepankan logika atau mencari sumber bukti yang konkret. Yang ketiga, bisa menggunakan dengan cara mencari bukti yang konkret dan yang relevan dan tidak selektif dalam memilih bukti. Yang keempat, bisa menjaga emosi agar bisa berargumen dengan logis dan tidak terjebak dalam argumen yang tidak logis. Cara menghindari sesat pikir yang terakhir yaitu bisa dengan cara teknik cross-check dengan orang lain untuk memastikan kebenaran dari argumen tersebut dan agar tidak terjebak dalam argumen yang tidak logis. Sekian penjelasan dari aku mengenai macam-macam terms dan juga penjelasan tentang sesat pikir dan contohnya. Terima kasih.